Oke, selamat sore pemirsa semuanya dimanapun kalian berada. Di samping kesibukan kerja ya, hari ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara merawat kelinci yang benar, atau supaya kelincinya itu bisa berkembang biak banyak. Nah, sebenarnya beternak kelinci ini bagi saya adalah sebagai hiburan saja ya, jadi bukan sebagai bahan penghasilan, namun cuma sebagai hiburan karena saya suka berternak kelinci, olahraganya ngarit ya. Nah, oke, kita langsung menuju ke kandang. Nah, untuk judulnya kali ini itu adalah bagaimana merawat indukan kelinci supaya anaknya selamat dari seleksi alam. Oke, kita menuju ke kandangnya langsung. Kebetulan di sini ada ya, ada 2 ekor indukan itu yang masih proses baru melahirkan. Nah, ini ya, baru melahirkan beberapa hari dari membuat video ini. Nah, berikutnya adalah seperti yang sudah judul saya sampaikan, yaitu bagaimana merawat indukan kelinci yang bagus dan pakannya hemat pula. Nah, kalau ini pengalaman saya ya, kalau mau mengembang biakkan kelinci, yaitu kita harus pilih indukan yang benar-benar dia open ya. Dalam bahasa bahasa Jawanya itu open, artinya dia mau merawat anaknya sebagaimana yang dia kandung. Nah, susahnya itu biasanya kebanyakan teman-teman semuanya itu anakannya setelah lahiran dia tidak mau menyusuinya. Nah, hal tersebut hal tersebut sudah saya dalami ya. Saya sudah dalami. Memang benar dari indukan itu sendiri itu ada yang memang dari gennya itu dia tidak bisa merawat anakannya. Nah, seperti salah satu ini contohnya ya, yang warna abu-abu ini adalah indukan yang sudah umurnya agak tua. Namun dia produksinya selama saya rumat ya, mulai dari sapihan sampai menjadi indukan, ini mengalami beberapa kegagalan, yaitu yang pertama, dia tidak open dalam merawat anakannya. Nah, terus kemudian beranak di luar netbox atau di luar kotak sudah pernah saya alami dalam indukan ini. Namun saya tidak langsung menjualnya sebagaimana indukan ini langsung saya jual sebagaimana langsung diganti dengan indukan yang memang benar-benar open ya. Karena saya sangat kasihan dengan indukan yang abu-abu ini itu, karena saya merawatnya mulai dari sapihan ya, artinya mulai dari kecil sampai menjadi indukan tuh. Nah, tipsnya setelah saya alami beberapa faktor, itu adalah tipsnya dari kita sendirinya. Nah, yang artinya bukan berarti dari indukan tersebut tidak menjadi tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah dari pemiliknya atau pengerumat kelincinya. Nah, seperti ini contohnya. Ini mulai dari awal ya, mulai dari sapian sampai ini sekitar umur hampir 1 tahunan, itu hanya produksi sebanyak 4 kali. Nah, yang 2 itu selalu gagal, yang ketiga itu tidak anak 5 itu mati 3, tinggal 2 ya Mas ya. Nah, untuk yang di sini hari ini adalah semoga saja ini menjadi berkah ya. Jadi ini beranak 4. Ini sebenarnya beranak 4, namun karena yang satunya itu kondisinya sangat gizi buruk ya anaknya, jadi dia tidak mau menyusu kepada indukannya, akhirnya mati 1. Dan di sini saya lihat yang ketiga itu sampai saat ini ada 4 harian itu sudah sehat walafiat ya. Semoga saja lolos dari seleksi alam. Karena dulu beranak 4 itu mati 2, jadi tinggal 2 ya. Nah, itu adalah kesalahan daripada pemilik si kelinci itu tadi. Nah, kita kembali lagi bagaimana cara merawatnya.
setelah saya pelajari, ternyata dulu kenapa kelinciku ini yang warna abu-abu ini kok bisa tidak open sama anakannya ya. Karena itu yang pertama, saya kasih full rumput ya Mas ya. Saya kasih full rumput, wis pokoknya rumput sawahan itu saya kasih full semuanya. Mulai dari dia habis kawin sampai dia melahirkan itu full rumput. Sampai dia menyusui ke anaknya itu full rumput ya. Jadi porsi susu, porsi air susunya itu dia sedikit sekali yang saya alami. Nah, di samping itu saya tidak merawat kelinci indukan ini saja. Namun di sini saya merawatnya si hitam ini ya. Karena ini sebenarnya waktunya ini si hitam memang saya sudah menemui celah-celah kegagalannya ya. Jadi di sini saya praktekkan itu langsung langsung hidup semua ya anakannya, langsung hidup semua. Dan juga yang ini, yang putih ini, indukan yang putih ini semuanya hidup. Oh, berarti saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang berperan penting itu adalah dari segi pemiliknya. Nah, tipsnya bagaimana sih Mas? Tipsnya itu adalah kita itu kalau mau menghemat pakan ya, salah satu contohnya saya ini adalah eh, saya tunjang pakai ampas tahu ya. Nah, tipsnya gini ya, mulai dari kawin, kita akan kawin tanggal 1 umpamanya ya. Kan siklus kelahirannya kan 30 hari. Jadi 1 bulan. Nah, hari pertama mulai kawin itu gak apa-apa kita kasih pakan rumput ya. Kita kasih pakan rumput itu selama 3 minggu, maksimal itu 3 minggu. Nah, kalau saya biasanya saya terapkan itu maksimal 2 minggu. Karena ketiga minggunya sampai ke minggu keempatnya itu saya kasih ampas. Itu buat mensuplai air susu indukan ya. Air susu indukannya itu biar banyak ya. Jadi di mana si anakan kelinci ini, si anak kelincinya itu bisa gendut-gendut gitu loh kalau disusui. Sebenarnya si indukan itu menyusuinya itu malam-malam ya. Sudah saya teliti di sini. Hari ini kan sore hari. Saya teliti. Oh, perutnya anakannya itu kalau sore hari itu masih buncit-buncit ya. Saya teliti. Biasanya kan saya sibuk kerja ya. Kalau sore itu nggak sempat apa namanya kasih makan si kelinci ini. Jadi saya kasih makan malamnya sekitar jam 8. Sering saya lihat ya anak-anak kelinci itu dia perutnya itu masih mekerut. Nah, biasanya dia itu di tengah malam hari menyusuinya si indukannya. Kalau tidak itu pasca pagi hari atau subuh-subuh itu ya. Itu adalah waktu dia menyusui. Jadi kita nggak usah terlalu sibuk ngurus si anakannya. Dulunya saya itu nggak mau apa buat sarang. Padahal dari hari H dia kelahiran itu satu minggu atau 5 hari sebelum dia melahirkan harus dikasih nestbox. Sudah saya kasih kotaknya. Kok dia mau membuat sarang tapi dia tidak open sama anakannya. Dan hal tersebut adalah bukan tidak open ya. Sebenarnya si indukan ini itu menyusui namun porsi air susunya itu kurang. Nah, sehingga si anakan tersebut itu lama kelamaan nggak punya tenaga, terus lemes ya, akhirnya lemes, nggak mau nyari susu indukannya. Ketika si indukan ini naik ke sarangnya itu dia tidak mau mencari susunya, akhirnya mati ya. Nah, seperti ini saya kasih contoh di sore hari. Ini sore hari bisa dilihat masih ini ya, buncit-buncit si perut kelincinya ya. Nah, di sini beranak 3. Ntar tak hidupkan flashnya. Nah, itu ya. Ini sudah umur 4 harian. Ini masih buncit untuk perutnya. Besok pagi kita coba lihat ya. Nah, tapi saya tidak bohong kok Mas ya, karena saya itu kasihan kalau capek-capek ngarit itu ya, capek-capek. Nah, ini ya, bisa dilihat. Masih buncit-buncit ya. Besok pagi itu paginya itu kalau kita pakannya itu, nah ini pakai ampas tahu, itu pasti si anakannya itu gendut-gendut ya. Bisa dilihat kalau masih belum tukul
masih belum tumbuh bulunya itu ya, dari perutnya itu pasti akan kelihatan putih-putih air susunya itu yang diminum oleh anakannya. Nah, untuk si hitam ini kita coba lihat dari anakannya, pasti dia buncit-buncit. Coba dilihat kalau pagi-pagi itu ya. Kalau kita kalau kita pakai ampas pakannya ya. Nah, ini dia buncit-buncit ya. Jadi mengkerut-mengkerut. Nah, ini salah satu contohnya yang agak gendut ya. Karena ini dari pagi itu saya memang melihatnya memang banyak ini, rakus sekali untuk si indukannya. Nah, ini gendut itu ya, bisa dilihat seperti putih-putih itu ya di perutnya itu. Nah, itu dilihat ini. Biasanya itu kalau beranak banyak ini ada yang kerdil juga ada yang gemuk, itu karena sudah biasa, karena faktor perjuangan ya, dia nggak mau mati karena alam. Jadi dia berebut untuk air susunya. Nah, untuk tipsnya, kalau kita punya 2 indukan seperti ini itu enaknya ya. Nah, ini kan kebetulan saya kawinkan bebarengan ya. Saya kawinkan bebarengan. Jadi sebenarnya yang bagus itu anaknya itu kita bagi. Nah, kan kalau kawinnya sama, lahirnya juga pasti sama. Paling selisih hanya 1 hari 2 hari itu saja ya. Tapi sepengalaman saya itu nggak sampai 2 hari. Selisihnya itu dari kelahirannya itu hanya 1 hari ya. Nah, untuk tipsnya, nah supaya tidak kalah untuk susunya itu dari anak yang banyak ya. Jadi dari anak yang banyak itu dibagi dengan ke yang anaknya sedikit. Nah, jadi porsi air susunya itu bisa sama ya. Yang biasanya di sini kalah air susu, bisa-bisa di sini dia menang. Namun di sini memang sengaja saya tidak membagi rata, karena di sini kan tinggal 3, di situ 6. Nah, karena saya agak ragu dengan indukan ini karena dia masih proses belajar beneh ya. Dia masih proses belajar open sama anakannya. Jadi saya latih biar anaknya sedikit-sedikit saja ya. Yang penting dia hidup lolos dari seleksi alam. Nah, sudah ada buktinya apa belum Mas? Nah, sudah ya Mas ya. Ini coba kita lihat habis ini dari anakan yang si putih ini ya. Kita coba lihat. Ini tak kancing dulu. Oke, kita beralih ke sini. Nah, ini pejantan 2. Yang di sini ini masih proses hamil. Ini sengaja saya kawinkan berbarengan dengan yang putih tadi itu. Nah, itu anakannya itu baru saya sapih ya, Nah, di sini ini adalah anakannya dari si putih ya. Ini berumur 6 ya Mas ya. Itu si putih itu kemarin dia hamil solo ya, yang artinya tidak ada barengannya. Dia hanya hamil seorang sendiri dan juga melahirkan seorang sendiri. Jadi tidak ada barengannya dia kawin. Nah, dan anaknya sampean tahu, anaknya itu 9 kalau sampean tahu ya. Anaknya 9, yang 3 itu kerdil. Nah, yang 3 itu kerdil, jadinya yes, biasalah ya. Dari seleksi alam itu ada yang mati, ada yang sehat itu ya. Nah, dari yang ini adalah yang standar atau ada yang besar, ada yang standar ya, bukan yang kerdil. Ini hidup semuanya. Dan ini sudah saya terapkan dengan pakan ampas tahu. Ini loh Mas ya. Nah, ampas tahu. Nah, di sini ini adalah proses penyapian. Nah, proses penyapian itu berapa lama Mas? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, dari proses pesapian, nah yang ini kan cara merawat anakan kelinci dan indukan ya. Nah, dari proses nyapihnya di sini itu saya kasih ampas itu selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, video berikutnya akan kita sambung bagaimana cara merawat anakan kelinci sapihan ya. Karena dulu yang itu anakannya yang si abu-abu tadi, itu yang 2 itu saya sapih dengan waktu yang agak lama. Nah, saya rahasiakan waktunya, nanti akan kita bahas sendiri ya. Nah, jadi dari
keenam anakan ini adalah bukti nyata kok bisa hidup ya, kok bisa hidup, bisa sehat-sehat begini semuanya. Itu bagaimana caranya, kita akan sambung di video berikutnya. Oke, itu tadi untuk judulnya bagaimana cara merawat anakan kelinci dan juga indukan kelinci yang benar biar selamat dari seleksi alam. Terima kasih.